Salam hangat Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Tiurmaida Sihombing. Pada aksi nyata kali ini saya ingin memaparkan pemahaman saya tentang merdeka belajar. Ada 5 modul yang harus kita pelajari dalam merdeka belajar. Modul pertama adalah mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Rekan guru yang berbahagia, sebagai seorang pendidik, hal yang paling dasar yang kita lakukan adalah mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai seorang pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatannya sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak bergantung pada orang lain. Apa peran saya sebagai seorang guru? Rekan-rekan guru yang terhormat, peran guru sangat penting bagi perkembangan seorang murid. Sebagai seorang guru, hendaknya kita berperan untuk membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bahkan terus-menerus belajar mendampingi mereka sampai tercapai cita-cita dan mimpi-mimpi mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru, yang bisa kita lakukan adalah menghantarkan anak didik kita mencapai cita-cita dan tujuan mereka, sampai akhirnya mereka menemukan siapa diri mereka dan mencapai cita-cita mereka. Selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Rekan-rekan guru yang berbahagia, murid seringkali mengidolakan gurunya, benar ya? Bahkan selalu mengikuti apa yang disampaikan gurunya. Sebagai seorang guru, kita harus bisa memberi pengaruh yang baik bagi mereka untuk masa depan mereka. Guru yang mau berkolaborasi dengan anak didik bukan cenderung berkompetisi. Sebagai seorang guru, kita dituntut juga untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan merdeka, sehingga kita akan menjadi guru yang benar-benar dirindukan oleh murid-murid kita. Baiklah, rekan-rekan guru, selanjutnya kita masuk ke modul 2, mendidik dan mengajar. Ada 3 materi yang kita pelajari pada modul ini. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Rekan guru, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk hidup dan tumbuh. Sebagai seorang pendidik, yang bisa kita lakukan adalah menuntun murid-murid kita agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pendidikan tidak hanya berbicara tentang bagaimana ilmu pengetahuan disampaikan kepada murid, melainkan mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan selama 1 abad. Rekan guru yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, pada zaman kolonial Belanda, pendidikan itu menggunakan sistem perintah dan sanksi yang secara tidak langsung sudah mewarisi cara kita mendidik anak-anak kita. Pada zaman kolonial Belanda, pendidikan itu juga didasarkan atas dasar diskriminasi, yaitu perbedaan perlakuan terhadap anak pribumi. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dari modul yang telah saya pahami, materi aktivitas kodrat murid ada 3,
Yang pertama, kodrat keadaan, yang kedua, kodrat alam, dan yang ketiga, kodrat zaman. Materi aktivitas Trikon. Dalam materi aktivitas Trikon, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, continue atau disebut dengan proses pembelajaran sejatinya, tidak boleh putus. Dan yang kedua adalah konvergen, di mana kebudayaan menuju arah kesatuan. Dan yang ketiga adalah konsentris, mempertahankan jati diri bangsa dan menjadi diri sendiri. Selanjutnya, modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, tempat utama yang paling baik mendidik anak adalah keluarga. Keluarga menjadi tempat anak dalam proses menyempurna menjadi sempurna. Sebagai laboratorium awal melatih kecerdasan budi pekerti agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Pendidik harus mampu memahami kodrat anak sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak semestinya dapat ditanamkan dalam benak kita sebagai pendidik. Dengan demikian, murid dapat menjadi manusia atau individu yang merdeka. Baiklah, para sahabat yang berbahagia, kita lanjutkan ke modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan berbahagia. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi harus bisa membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mengisi zamannya. Baiklah rekan-rekan guru, demikianlah paparan pemahaman saya tentang Merdeka Belajar. Terima kasih, salam hangat para rekan guru.